Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Dwi Pratiwi. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu web developer. Web developer adalah seorang programmer yang membuat program dan aplikasi untuk Word, Web dengan menggunakan bahasa programmer. Seorang web developer tahu bagaimana cara membuat website dari nol, membuat kode custom jika Anda memang membutuhkan fitur khusus di website Anda, mengembangkan semua mulai dari layout website Anda sampai fitur dan fungsi websitenya. Tugas mereka akan berakhir jika website yang dibuat sudah siap untuk digunakan dan tidak ada masalah dalam penggunaan website tersebut. Selanjutnya yaitu gaji seorang web developer. Menurut laman nuvo.ca, rata-rata gaji pengembang web di Amerika mencapai sekitar $5,2 per bulan. Sedangkan rata-rata gaji seorang web developer Indonesia, menurut informasi dari situs informasi lowongan kerja developer, berkisaran antara 5 sampai 12 juta rupiah per bulan. Hal tersebut tentunya berdasarkan posisi dan perusahaan tempat kalian bekerja. Jadi bisa jadi gaji tersebut lebih besar atau lebih kecil. Perkenalkan, nama saya Hani Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua jenis web developer. Yang pertama ada front-end web developer, yaitu pengembang web yang bertugas mendesain dan membangun antarmuka web. Front-end web developer ini juga bertanggung jawab dalam membangun bagian interface dari sisi user. Kemudian yang kedua ada back-end web developer, yaitu seseorang yang bertugas mengelola bagian sisi dalam website seperti server, aplikasi, dan database. Kemudian seorang back-end developer ini bertugas melakukan perhitungan, menyimpan data pengguna, memproses form pendaftaran, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada keahlian seorang web developer. Yang pertama, keahlian front-end web developer. Yang pertama itu dia mempunyai keahlian hypertext markup language atau HTML. Di sini HTML ini merupakan bahasa script atau markup yang berfungsi membangun atau menyusun struktur dalam website dan berfungsi sebagai dasar styling. Kemudian ada cascading style sheets atau CSS. CSS ini merupakan pelengkap suatu HTML yang menyempurnakan layout atau tampilan website. Kemudian ada juga JavaScript, adalah bahasa pemrograman yang harus dikuasai oleh semua pengembang web. JavaScript berfungsi membuat website lebih interaktif atau lebih berfungsi. Kemudian ada keahlian seorang back-end developer. Yang pertama, hypertext preprocessor atau PHP. Kedua ada Python, yaitu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek. Kemudian ada Node.js. Node.js ini adalah perangkat lunak yang didesain untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dari sisi back-end. Kemudian ada yang keempat ada struktur query language atau SQL, yaitu sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. Selamat siang, nama saya Jessica Lee. Saya akan membahas tentang meningkatkan profesionalitas. Nah, di sini dengan melakukan sertifikasi. Karena dengan melakukan sertifikasi, maka seseorang dapat menguji kemampuannya dalam hal pengodingan dan juga dapat digunakan untuk sebagai kelebihannya ketika melamar pekerjaan, sehingga orang semakin percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Di sini ada 3 contoh sertifikasi. Yang pertama yaitu Google Mobile Web Specialist. Nah, jenis sertifikasi ini merupakan untuk aplikasi mobile web, di mana yang akan dilakukan menuliskan kode-kode yang menerapkan offline first experience dan mengaudit performa aplikasi. Selanjutnya ada juga sertifikasi dari Microsoft. Nah, sertifikasi dari Microsoft ini
tentunya sangat dipercayai oleh orang dan sangat membantu karir. Di sini yang dilakukan adalah sertifikasi CSS3, JavaScript, HTML5, dan SQL Server. Berikutnya yang terakhir adalah Oracle Database. Dari namanya kita tahu bahwa sertifikasi ini dilakukan oleh Oracle untuk menguji database-nya. Di antaranya ada MySQL, Oracle Database, dan Database Application Development. Sekian presentasi dari saya. Hai, perkenalkan nama saya Regina Teresia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat untuk menekuni bidang atau profesi web developer. Yang pertama ada pengetahuan dan kemampuan yang luar biasa. Memiliki pemahaman luas tentang komputer dan sistem informasi, teliti dan ahli memecahkan masalah. Pengembang web juga harus mengidentifikasi dan menyelesaikan kesalahan, bug, atau masalah secara tepat waktu. Yang ketiga, dapat bertanggung jawab dan mampu bekerja secara mandiri maupun tim. Di sini, web developer diharuskan dapat bertanggung jawab dan mampu mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau deadlines. Yang keempat ada kemampuan multitasking dan komunikasi yang luar biasa. Seorang web developer harus mampu menilai beberapa masalah sekaligus dan mengerjakan lebih dari satu proyek sekaligus. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.